7 cara melunasi utang pribadi, yaitu, 3 ya. Nah, yang pertama itu caranya yakni cari penghasilan tambahan. Nah, mencari penghasilan tambahan juga merupakan salah satu cara melunasi utang yang efektif untuk kita lakukan ya, agar dapat segera menyelesaikan beban utang yang kita miliki gitu. Dengan memiliki penghasilan tambahan, kita tuh akan lebih leluasa mengatur keuangan untuk membagi dalam melunasi utang serta kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jika utang kita sudah lunas dan kita masih menggeluti profesi tambahan tersebut, kita pun bisa mengalokasikan dana tersebut sebagai simpanan tambahan atau dana darurat untuk digunakan di masa depan kita nantinya gitu. Terus yang ketujuh, jangan kembali berutang gitu. Nah, dalam menjalankan cara melunasi utang yang efektif itu sangat tidak dianjurkan kita untuk membayar utang dengan cara kembali berutang. Oh iya. Alangkah lebih baiknya kita tuh menyelesaikan segala beban utang tuh yang kita miliki itu hingga lunas. Nah, agar kita tuh tidak lagi menghadapi atau mengalami kondisi kesulitan dengan melunasi utang, dan ada baiknya juga bagi kita untuk mengubah gaya hidup yang kita miliki. Minimalisasi keberadaan utang untuk kebutuhan yang esensial seperti memiliki rumah atau kendaraan. Nah, untuk keperluan yang bersifat non-esensial seperti liburan atau belanja gadget, itu akan lebih baik jika kita tuh menyiapkan tabungan terpisah demi memenuhi keinginan tersebut itu. Nah, menjalankan cara melunasi utang yang efektif ini akan sulit jika kita tuh tidak disiplin mengatur keuangan kita dengan baik. Jika kita tuh ingin mulai memiliki kondisi finansial yang stabil dan mampu mengelola keuangan dengan baik, maka ubahlah gaya hidup kita secara perlahan serta mulai untuk menabung gitu. Menabung itu bisa di mana aja ya, bisa di bank-bank lokal ataupun di celengan, atau ya bagusnya sih di bank ya, atau enggak bagusnya sih diputarin untuk transaksi cash flow yang lebih aktif, arus cash masuk, arus cash keluar yang cenderung aktif seperti berjualan atau freelancer gitu. Jadi kita tidak hanya menunggu hasil pencairan dari satu titik sumber penghasilan saja, namun kita juga bisa mengalokasikan dan memutar duitnya itu agar selalu bermanfaat tiap harinya, mendapatkan return, keuntungan walaupun ada ruginya juga. Tapi kita juga harus selalu belajar dari kesalahan untuk menganalisa segala yang terjadi dan resiko yang sudah dialami, agar di kemudian hari atau di besok-besoknya kerugian yang didapatkan itu menjadi kecil gitu, serta hanya potensi keuntungan saja yang didapat seperti berjualan itu gitu. Untuk freelancer, tolong hindari klien-klien yang tidak amanah. Bisa saja mengerjakan pesanan yang lebih kecil dahulu, lalu ke pesanan yang lebih besar. Baru kalau udah dia percaya atau kita juga percaya gitu, kita juga harus selalu menempatkan DP ya. Oke, untuk menghindari penipuan online dan penipuan offline.